Latar belakang praktikum. Ternak merupakan hewan yang tentu saja mempunyai berbagai organ. Salah satu organ pada ternak yaitu organ reproduksi, organ-organ penting untuk berkembang biak. Tanpa organ-organ tersebut, maka ternak tidak bisa membuahi serta tidak bisa mengalami proses perkawinan. Hal tersebut dapat terjadi karena pada beberapa organ reproduksi memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon-hormon yang dapat menstimulasi rangsang serta produksi sel-sel agar terjadi fertilisasi. Hormon yang dihasilkan memiliki peran yang penting agar ternak mengalami pubertas atau dewasa kelamin serta dapat menstimulus rangsangan yang ada. Ternak mempunyai organ-organ reproduksi yang sering dilihat oleh khalayak ramai tetapi tidak mengetahui letak, struktur, bentuk, serta fungsi dari organ-organ tersebut. Organ-organ tersebut juga akan mengalami malfungsi atau kecacatan yang tidak diduga-duga kapan dan di mana terjadinya. Tentu saja dengan hal yang demikian, maka ternak dianggap tidak menjadi ternak unggul dan sebagai peternak perlu adanya pengetahuan terhadap masalah tersebut. Meliputi letak, struktur, bentuk, fungsi, serta hormon-hormon yang dihasilkan oleh beberapa organ reproduksi dapat dipelajari salah satunya dengan cara praktikum. Tujuan dari praktikum ialah agar praktikan dapat mengetahui bentuk, struktur, fungsi, dan bagian-bagian organ reproduksi ternak, dan dapat membedakan organ reproduksi ternak jantan dan betina, dan mengetahui kinerja dari berbagai hormon reproduksi ternak dan betina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Hasan, NIM 2301011914026. Saya akan menjelaskan organ reproduksi betina pada praktikum ilmu reproduksi ternak acara pertama. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ruminansia betina. Organ reproduksi ruminansia betina merupakan suatu organ yang kompleks yang melibatkan seluruh bagian tubuh ternak tersebut. Sistem reproduksi akan berfungsi jika makhluk hidup atau hewan ternak tersebut memasuki masa dewasa kelamin. Sistem reproduksi ruminansia betina terdiri dari ovarium dan sistem ductus, dan ada beberapa organ reproduksi ruminansia betina terdiri dari ovarium, terus juga ada oviduct, lalu ada uterus, ada cervix, vagina, dan vulva. Organ reproduksi ruminansia betina yang pertama yaitu ovarium, yaitu di sekitar sini. Ini ovariumnya. Itu merupakan suatu sistem reproduksi organ sistem reproduksi primer pada ternak ruminansia betina. Ovarium bersifat endokrin karena dapat menghasilkan hormon yang kemudian diserap ke dalam peredaran darah dan ovum. Pada ovarium ternak ruminansia betina berbentuk oval dan ukurannya bervariasi. Yang ini babi ya. Dan ovarium berfungsi menghasilkan ovum serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Lalu yang kedua ada oviduct. Oviduct yaitu saluran yang mengantarkan sel telur dari ovarium menuju uterus. Yang ini ya, mana sih? Yang ini oviductnya, salurannya. Dan oviduct terdapat 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Pada ternak ruminansia betina, infundibulum terpisah dengan ovarium, sedangkan ampula bergabung dengan isthmus. Di bagian tersebut tempat terjadinya fertilisasi. Pada oviduct sendiri berfungsi untuk menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium sebagai transport sperma dari uterus menuju tempat pembuahan, tempat terjadinya fertilisasi, memproduksi cairan yang berfungsi sebagai media pembuahan. Lalu organ reproduksi yang ketiga yaitu ada uterus, merupakan saluran reproduksi betina yang diperlukan sebagai penerima sel telur yang telah dibuahi. Nah, uterusnya yang ini, yang melungker-melungker ini uterus. Uterus digandung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Pada uterus terdiri dari 3 bagian, yaitu tanduk uterus yang langsung berhubungan dengan oviduct,
Yang kedua yaitu corpus uteri yang berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio dan implantasi ketika adalah cervix. Seperti itu. Dan uterus sendiri berfungsi sebagai saluran yang dilewati oleh spermatozoa untuk membuahi sel telur pada ampula. Untuk mencapai ampula secara otomatis melewati uterus. Lalu yang keempat ada cervix. Cervixnya itu antara sini sampai ke sini. Ini cervix merupakan otot polos yang kuat dan tertutup rapat kecuali saat masa estrus atau saat menjelang kelahiran. Cervix terletak di antara uterus dan vagina. Tempat pintu masuknya ke dalam uterus karena dapat terbuka dan tertutup yang sesuai pada siklus birahi. Pada saat birahi, cervix akan melakukan relaksasi sehingga memungkinkan spermatozoa masuk ke dalam uterus. Pada saat kebuntingan, maka sel goblet yang terdapat pada cervix akan memproduksi muskus atau semacam cairan dalam jumlah besar sehingga dapat mencegah masuknya zat pembawa infeksi ke dalam uterus. Lalu yang kelima ada vagina. Ini di sebelah sini sampai sini itu vagina, yaitu merupakan organ reproduksi ruminansia betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina terdiri dari dua bagian, yaitu vestibulum yang letaknya dekat dengan vulva serta merupakan saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin. Dan yang kedua adalah portio vaginalis cervixis yang letaknya dari batas antara keduanya hingga cervix. Fungsi dari vagina sendiri yaitu sebagai tempat kopulasi dan sebagai tempat sperma dideposisikan, yang berperan sebagai saluran keluarnya sekresi cervix, uterus, oviduct, dan sebagai jalannya proses beranak pada ternak ruminansia betina. Organ reproduksi ruminansia betina yang terakhir yaitu ada vulva. Tempatnya itu di ini, ya bagian sini. Itu vulva. Merupakan organ yang terdiri dari vestibulum dan labia. Vestibulum merupakan bagian dari saluran kelamin betina yang berfungsi sebagai saluran reproduksi urin. Sedangkan labia terdiri dari labia mayora, lipatan luar vulva, dan labia minora, lipatan dalam vulva. Dan vulva sendiri berfungsi untuk melindungi vaginanya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usama Asyadik Iksan dari Ilmu Reproduksi Ternak Peternakan A. Saya di sini akan menjelaskan organ reproduksi ruminansia jantan. Organ reproduksi ruminansia. Organ reproduksi ruminansia jantan merupakan sebuah sistem yang membantu ruminansia jantan dengan tujuan reproduksi seksual. Ternak yang sudah dapat membuahi lawan jenisnya menandakan bahwa organ reproduksinya telah matang sehingga ternak dapat melakukan pembuahan. Organ reproduksi ruminansia jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan penis. Testis ruminansia terletak di urutan yang paling dalam, yaitu di sekitar sini. Testis merupakan organ reproduksi primer bagi ruminansia jantan. Testis berjumlah satu pasang dan memiliki bentuk seperti kacang dan dibungkus oleh skrotum. Skrotum ini berfungsi sebagai penjaga suhu optimum testis. Apabila testis mengalami kedinginan, skrotum akan menaikkan testis ke tubuh, dan jika testis kepanasan, maka testis akan dijauhkan menjauhi tubuh. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis terletak setelah testis dan sebelum vas deferens. Epididymis merupakan saluran memanjang yang bertahap rapat dengan testis. Epididymis terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala atau kaput, badan atau korpus, dan ekor atau kauda. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing.
Kepala epididymis berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma. Tubuh epididymis berfungsi sebagai tempat mematangkan sperma. Sedangkan ekor epididymis bertugas menyalurkan sperma ke saluran ejakulasi. Kemudian menuju ke organ selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens terletak setelah epididymis dan sebelum vesicula seminalis. Vas deferens merupakan saluran reproduksi yang terbentang dari ductus epididymis hingga uretra. Vas deferens ini memiliki fungsi sebagai transportasi karena di dalam vas deferens ini terdapat otot yang membantu jalannya transportasi dari epididymis menuju ampula dengan gerak peristaltik. Sel sperma yang telah melewati vas deferens akan menuju ke vesicula seminalis. Kemudian organ selanjutnya yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis memiliki bentuk berlobus yang berfungsi sebagai penghasil plasma kepada sperma dan memberikan warna kekuningan sperma. Serta vesicula seminalis ini menghasilkan fruktosa sebagai sumber energi dan nutrisi bagi sperma sebelum diejakulasikan. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat pada ternak ruminansia itu terdapat sepasang dan memiliki bentuk bulat. Terletak di sekitar sini. Kelenjar prostat memiliki fungsi menghasilkan cairan asam yang memberikan aroma khas bagi sperma yang disebut spermi. Kemudian ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper itu terdapat sepasang dan berbentuk bulat sekitar sini ya. Kemudian kelenjar Cowper memiliki fungsi untuk menghasilkan cairan yang membersihkan saluran reproduksi. Cairan ini akan membersihkan ketika sperma akan diejakulasikan dan sperma setelah diejakulasikan. Tujuan pembersihan ini agar saluran tetap steril dari mikroorganisme. Kemudian ada penis. Penis merupakan alat reproduksi ternak ruminansia yang fungsinya sebagai tempat urinasi, kopulasi, dan transfer sperma menuju ke organ reproduksi betina ya. Penis pada ternak ruminansia terdapat di dalam sini. Di dalam sini terdapat otot yang dapat merangsang penis untuk keluar dan masuk. Sebelum penis ini terdapat sigmoid flexure yang berbentuk seperti lengkungan es ini ya. Ini dapat memanjang ketika ereksi dan dapat ditarik kembali ke dalam tubuh. Penis juga dilengkapi reaktor penis muscle, merupakan otot yang dapat mengendor ketika ereksi dan dapat mengkerut. Letaknya itu menempel di sigmoid flexure yang bertujuan membantu memanjangkan penis dan menarik kembali ke tubuh. Itulah organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dido Arta Cahyono dari kelompok 2A akan menjelaskan tentang organ reproduksi unggas betina. Yang pertama, ovarium. Ovarium unggas betina juga disebut dengan folikel, terletak pada bagian ini. Bentuk ovarium seperti buah anggur, terletak di rongga perut kiri dan berfungsi sebagai pematangan sel telur. Yang kedua, ada oviduct. Oviduct betina berfungsi sebagai penghubung ovarium dengan vagina sebagai saluran fertilisasi spermatozoa menuju ovum. Pada bagian oviduct dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Yang ketiga ada infundibulum. Infundibulum adalah bagian teratas dari oviduct dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Infundibulum berbentuk seperti corong atau fimbria dan menerima telur yang telah diovulasikan. Pada bagian calasiferous merupakan tempat terbentuknya kalaza, yaitu suatu bangunan yang tersusun dari dua tali mirip ranting yang bergulung memanjang dari kuning telur sampai ke kutub telur. Pada bagian leher infundibulum yang merupakan bagian calasiferous juga merupakan tempat penyimpanan sperma.
Sperma juga tersimpan pada bagian pertemuan antara uterus dan vagina. Penyimpanan ini terjadi pada saat kopulasi hingga saat fertilisasi. Individuum selain tempat ovulasi juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Setelah fertilisasi, ovum akan mengalami pemasakan setelah 15 menit di dalam infundibulum dan dengan gerak peristaltik ovum yang terdapat pada yolk akan masuk ke bagian magnum. Setelah itu ada magnum. Magnum merupakan saluran kelanjutan dari oviduct dan merupakan bagian terpanjang dari oviduct. Batas antara infundibulum dengan magnum tidak dapat terlihat dari luar. Magnum mempunyai panjang sekitar 33 cm dan tempat disekresikan albumen telur. Proses perkembangan telur dalam magnum sekitar 3 jam. Selanjutnya ada isthmus. Setelah melewati infundibulum, telur masuk ke dalam isthmus. Antara isthmus dan magnum terdapat garis pemisah yang tampak jelas, yang disebut garis penghubung isthmus magnum. Panjang isthmus sekitar 10 cm dan merupakan tempat terbentuknya membran sel yang banyak tersusun dari serabut protein yang berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Membran sel yang terbentuk dari membran sel dalam dan membran sel luar di dalam isthmus juga disekresikan air ke dalam albumen. Jalan telur di dalam isthmus selama 1,25 jam dan lapisan membran sel telur saling berhimpit dan ada bagian yang memisahkan atau melebar membentuk bagian yang disebut rongga udara atau disebut juga air cell. Air cell akan berkembang mencapai 1,8 cm. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat. Di dalam uterus telur mendapatkan kerabang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Uterus mempunyai panjang sekitar 10 sampai 12 cm dan merupakan tempat perkembangan telur paling lama di dalam oviduct, yaitu sekitar 18 sampai 20 jam. Selain membentuk kerabang pada uterus, juga terjadi penyempurnaan telur dengan disekresikannya albumen cair, mineral, vitamin, dan air melalui dinding. Selanjutnya ada vagina, terletak pada bagian ini. Bagian air dari oviduct adalah vagina dengan panjang sekitar 12 cm. Telur masuk ke bagian vagina setelah pembentukan oleh kelenjar kerabang sempurna di dalam uterus. Pada vagina telur hanya dalam waktu singkat dan dilapisi oleh mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Kemudian telur keluar dari vagina, keluar melalui kloaka. Selanjutnya, yang terakhir merupakan kloaka. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manure pada unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Untuk spesies betina yang memiliki kloaka berfungsi sebagai tempat jantan menyimpan cairan reproduksinya. Pada beberapa spesies, kebanyakan burung, misalnya jantan dan betina, menggunakan kloaka mereka untuk kawin. Sebagian besar burung kawin dengan kloasa mereka. Selama waktu itu, cairan reproduksi dipindahkan dari kloaka jantan ke dalam betina. Kloaka sebenarnya bukan alat reproduksi, namun perlu diketahui bahwa kloaka merupakan pintu keluar telur, alat pengeluaran feses, dan apabila kloaka tidak terbuka, perkawinan tidak mungkin berlangsung. Sekian pembahasan dari organ reproduksi unggas betina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mo Ardiansyah Atmaja dari kelompok 2 kelas IRT A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi unggas jantan. Organ reproduksi jantan. Reproduksi unggas jantan merupakan sebuah sistem organ yang membantu pejantan dengan tujuan reproduksi seksual. Ternak yang sudah dapat membuai lawan jenisnya menandakan bahwa organ reproduksinya telah matang, sehingga ternak dapat melakukan pembuahan dan dapat melanjutkan populasi keturunannya agar tidak terjadi kepunahan. Organ reproduksi pada unggas terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan organ kopulasi. Testis
Testis adalah organ reproduksi pada ayam yang berfungsi memproduksi spermatozoa, seminal plasma, dan hormon testosteron. Testis sangat penting pada ternak jantan yang memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut androgen dan sel gamet jantan yang disebut sperma. Testis berjumlah sepasang, terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung, pada bagian anterior akhir dari ginjal, dan berwarna kuning terang. Berbeda dengan hewan lainnya, testis unggas tidak terletak dalam skrotum. Selanjutnya ialah epididymis. Epididymis pada ayam berbentuk pipa pendek dan pipit dengan diameter sekitar 3 mm yang terletak di dorsal medial testis. Saluran reproduksi ayam tidak memiliki epididymis seperti mamalia yang memiliki caput, korpus, dan kauda. Namun pada testis ayam terdapat bagian ekstremitas cranialis dan caudalis. Epididymis memiliki 4 fungsi utama, yaitu transportasi, konsentrasi, maturasi, dan penyimpanan sperma. Namun, fungsi utama pada epididymis ialah sebagai jalannya cairan sperma ke arah kauda menuju kauda epididymis. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Organ reproduksi selanjutnya ialah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang melekat di sepanjang medioventral ginjal dan terletak kuat secara zigzag paralel dengan ureter. Saluran deferens dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas yang merupakan muara sperma dari testis, serta bagian bawah yang merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut saluran deferens. Masing-masing deferens akan mengembang menjadi papila kecil yang bersama-sama akan berfungsi sebagai organ intromiten. Di dalam saluran deferens, sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum ejakulasikan. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut semen dari testis dan epididymis ke alat kopulatoris, dan juga berfungsi sebagai reservoir semen. Saluran deferens ini akhirnya bermuara di kloaka pada daerah proctodeum yang berseberangan dengan urodium dan coprodeum. Organ reproduksi pada jantan selanjutnya ialah organ kopulasi. Pada unggas jantan memiliki papila kecil yang merupakan rudimeter dari organ kopulasi. Papila ini juga diproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Papila terdapat pada bibir bawah kloaka yang terdiri dari tuberkel kecil yang dilindungi oleh sepasang korpus palis. Pada proses kopulasi akan terjadi kloakal kiss. Kloaka merupakan alat pelindung alat reproduksi dan bukan termasuk organ reproduksi. Kloaka mempunyai otot sphincter dan selalu tertutup rapat dan hanya membuka pada saat membuang kotoran dan kapalatis. Fungsi dari organ kopulasi ialah alat untuk mengeluarkan sperma. Perbedaannya dengan ruminasia adalah pada unggas, urin dan kotoran dibuang melalui lubang yang sama, sehingga dinamakan ekskreta. Ekskreta ialah kotoran dan urin yang pembuangannya bersama-sama pada unggas. Akan tetapi, pada ruminasia, ia melalui lubang yang berbeda. Pada ruminasia, urin dibuang lewat penis dan feses dibuang melalui anus, sehingga yang membedakan ialah lubang pembuangan dan hasil akhir dari kotoran tersebut.